Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Gracia Tangko, Stambuk A401 19057, kelas B Prodi PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit materi pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Dalam sistem pendidikan Palestina, pendidikan dasar wajib meliputi kelas 1 sampai 10 dan dibagi menjadi tahap persiapan kelas 1 sampai 4 dan tahap pemberdayaan kelas 5 sampai 10. Dalam sistem pendidikan di Palestina, pendidikan dasar wajib meliputi kelas 1 sampai kelas 10 dan dibagi menjadi tahap persiapan yaitu kelas 1 sampai kelas 4 dan kemudian tahap pemberdayaan kelas 5 sampai kelas 10. Pendidikan menengah mencakup kelas 11 dan 12. Dalam pendidikan tersier ada 11 universitas dan 12 perguruan tinggi teknik. Dalam pendidikan tersier ada 11 perguruan tinggi, yaitu 10 swasta, kemudian 1 perguruan tinggi negeri. Selain itu, ada juga 12 perguruan tinggi teknik yang kesemuanya itu menawarkan kursus selama 4 tahun. Sekolah Camp Pengungsi pertama didirikan oleh Palang Merah pada tahun 1949. Sekolah dasar 6 tahun pertama yang tidak waspada dimulai pada tahun ajaran 1959 sampai 1960. Sekolah Unwari menawarkan kelas 1 sampai 10 dan tidak menyediakan pendidikan menengah yaitu kelas 11 dan 12. Ketentuan pendidikan Rwanda memainkan peran utama dalam pendidikan Palestina sejak tahun 1967. Bahkan jika siswa kelas 1 sampai kelas 3 tidak berprestasi dengan baik, maka mereka tidak boleh mengulang kelas di tingkat itu menurut kebijakan kementerian. Namun demikian, siswa kelas 4 sampai 12 harus mengulang sesuai peraturan kementerian, maksimal 5% dari satu kelompok kelas yang didasarkan pada total nilai rata-rata siswa selama 1 tahun. Tidak ada pengerjaan remedial bagi siswa yang dinominasikan untuk mengulang selama tahun ulangan mereka. Hasil penelitian dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kurang lebih 13 juta anak-anak berusia 8-14 tahun kurang beruntung mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah yang menjadi alat pendukung bagi kualitas pendidikan itu sangat kurang memadai. Alhasil mereka tidak memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Tenaga ahli pengajar juga menjadi faktor rendahnya kualitas pendidikan di negara-negara Asia Selatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sepertiga dari siswa-siswi yang menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD masih kurang memiliki kemampuan untuk membaca maupun berhitung. Terlebih lagi, angka kemiskinan yang tinggi menjadi alasan untuk anak-anak tidak melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama. Pemimpin redaksi dari penelitian menjelaskan bahwa sistem pendidikan di negara-negara kawasan Asia Selatan harus ditingkatkan dan dibenahi agar bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Setelah kemerdekaan dari Uni Soviet, depresi ekonomi besar memotong pembiayaan publik untuk pendidikan di Kazakhstan, yang turun dari 6% dari produk domestik bruto pada tahun 1991 sekitar 3% pada tahun 1994. Konstitusi Kazakhstan pada tahun 1995 yang memberikan pendidikan sekolah wajib yang disosialisasikan. Warga bersaing untuk mendapatkan institusi pendidikan yang disosialisasikan tersebut. Pendidikan swasta meningkat di negara ini, dengan sekitar 5% siswa terdaftar di sekolah swasta yang sebagian besar masih dikendalikan negara yang sewenang-wenang.
Pada tahun 2002, Bank Pembangunan Asia memberikan bantuan teknis kepada Kazakhstan untuk mengidentifikasi masalah dan prioritas utama di sektor pendidikan dan untuk berkontribusi dalam memperkuat strategi pembangunan sektor pendidikan pemerintah. Di Amerika Serikat disediakan 137 Peace Corps anggota untuk bekerja di bidang pendidikan dan LSM pembangunan pada tahun 2004. Kazakhstan memiliki tingkat melek huruf 99,1% untuk pria dan 97,7% untuk wanita pada tahun 1999. Pada tahun 2004, ada 100 taman kanak-kanak di negara ini, di mana 135.856 anak terdaftar di taman kanak-kanak dari usia 5 dan 6. Semua taman kanak-kanak diharapkan mengajarkan bahasa Kazakh dan Rusia, dan sebagian besar menekankan pada satu bahasa dari bahasa lainnya. Salah satu masalah utama adalah berkurangnya jumlah taman kanak-kanak karena kurangnya dana negara dan hampir tidak adanya sumber uang swasta. Ada juga laporan penurunan kualitas taman kanak-kanak, termasuk kurangnya makanan hangat atau makanan berkualitas. Sekolah dasar di Kazakhstan biasanya dimulai dari usia 7 tahun, di mana berlangsung dari tahun 1 sampai 4. Kelas biasanya berlangsung dalam 2 sesi, di mana dari jam 8 sampai jam 1 dan dari jam 2 sampai jam 7. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sangat makmur. Program pendidikan di Brunei Darussalam diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan umum Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, yaitu seperti 7 tahun pada tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah, dan 2 tahun pada tingkat atas. Nah, untuk tingkat dasar, sistem pendidikan di Brunei Darussalam tidak jauh beda dengan sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung sampai membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK merupakan bagian tingkat dasar memulai diterapkannya di Brunei Darussalam pada tahun 1979, dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan untuk memasuki TK selama 1 tahun sebelum diterima di SD kelas 1. Terdapat kelebihan dari sistem pendidikan di Brunei Darussalam, yaitu program pendidikan di Brunei Darussalam diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi. Dalam sistem pendidikan di kawasan Asia Timur, pendidikan akademi bukan yang utama. Dengan tingkat kecerdasan penduduknya yang di atas rata-rata, nyatanya akademik bukanlah yang paling penting. 2 tahun pertama anak-anak duduk di bangku sekolah, mereka tidak hanya mencari nilai akademik. Dalam periode ini, anak-anak juga belajar mengenal lingkungan, kedisiplinan, dan kerjasama dalam kelompok, serta menghargai pengalaman pribadi. Tidak seperti sistem pendidikan di Asia Barat, orang Timur cenderung membebaskan anak-anaknya. Di kawasan Asia Timur, jika anak-anak melakukan sesuatu yang berbahaya, orang dewasa hanya mengalihkan perhatian ke hal-hal lain, bukan sepenuhnya melarang. Orang Asia Timur percaya larangan justru akan menghentikan minat anak untuk bereksplorasi. Seorang anak tidak perlu dilarang, cukup diberitahu tentang bahaya dan alasan mengapa harus dihindari.
Di kawasan Asia Timur, setelah anak-anak belajar dari norma dasar dalam masyarakat, barulah anak-anak akan mengikuti pelajaran dasar seperti berhitung, berbahasa, menggambar, akting, menyanyi, dan berolahraga. Setiap anak tentu memiliki minat yang berbeda, yang kedepannya akan menentukan profesi mereka di masa depan. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari pendidikan di kawasan Asia Timur. Terdapat beberapa negara yang begitu maju dengan sistem pendidikan di kawasan Asia, yaitu yang pertama ada Korea Selatan, yang kedua Hong Kong, yang ketiga Jepang, yang keempat Singapura, dan yang kelima adalah Taiwan. 5 negara inilah yang merupakan negara-negara yang cukup maju dengan sistem pendidikan di kawasan Asia. One Asia Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2009. One Asia Foundation bertujuan untuk kontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di masa depan. Untuk tujuan ini, yayasan menjalankan dan mendukung berbagai kegiatan yang akan menstimulasi kesadaran akan nilai-nilai di antara masyarakat Asia dan sekitarnya. Ini melibatkan pertukaran ekonomi, pendidikan, bahkan budaya yang dapat membantu orang-orang di seluruh Asia dan dunia memperdalam pemahaman bersama mereka. Sasaran kegiatan One Asia Foundation adalah untuk menciptakan komunitas Asia yang kaya, damai, dan aman, di mana orang-orang hidup bersama dengan memegang impian dan harapan masing-masing yang akan menghasilkan perdamaian dan keamanan